PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Hari ini Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan praktik uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan model pembelajaran problem-based learning pada kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, alhamdulillah sehat semua. Sehat. Oke, hari ini kita mau belajar. Tadi saat siang datang, Ibu lihat dari yang duluan datang. Maka sekarang ini kita tolong untuk memimpin doa teman-temannya ya. Silakan Gali. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Dasi, kakinya, jilbabnya, bajunya juga rapi masuk ke dalam celana atau roknya. Sudah rapi? Ya, semangat kalau sudah rapi? Sudah. Oke, kembali duduk, nyamankan tempat duduknya. Baik anak sekalian, Ibu mau absen dulu, ya, sebentar. Sabrina ada? Vanessa? Jelita? Rafa? Oke. Hadir semua ya? Alhamdulillah semua hadir dan sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta kepada Indah silakan maju untuk memimpin Pancasila teman-teman. Yuk, silakan maju. Anak-anak sekalian silakan berdiri semuanya, kita ikuti Indah ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Indah, silakan duduk kembali. Semoga dengan pembacaan Pancasila tadi menanamkan rasa nasionalisme di hatimu semakin dalam ya. Baik, siapa yang masih ingat pelajaran di pertemuan sebelumnya? Baik, Jelita. Benar. Dan siapa yang masih ingat apa sih contoh penerapan Pancasila sila kelima? Ayo, Indah apa tuh? Oke, tidak boros dan mau menghargai karya orang lain. Apakah kamu menabung di rumah? Iya, ada yang dulu hari ini harus belajar menabung, hemat itu penting ya. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan ke depan. Hari ini pembelajaran kita, setelah nanti Ananda melakukan permainan yang namanya make a match, Ananda bisa mengidentifikasi hewan dan tumbuhan yang langka di Indonesia. Lalu setelah nanti kalian melihat tayangan video pembelajaran di YouTube yang ada di Chromebook kalian bisa menganalisis cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka dan bagaimana cara melestarikannya. Kemudian setelah nanti kita berdiskusi, kamu bisa menemukan ide pokok dengan tepat.
Kemudian setelah berdiskusi juga nanti kamu bisa menuliskan kesimpulan dengan perinci lalu dituliskan di LKPD. Siap? Iya, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau tepuk semangat dulu. Masih semangatkah kamu? Masih. Tahu tepuk semangat? Tahu. Kita coba dulu satu kali. Harus semangat. Tepuk semangat. Oke, pakai ekspresi yang bahagia. Ulang. Tepuk semangat. Good. Perhatikan dulu ke slide PowerPoint Ibu di depan. Berikut ini adalah kisah orang hutan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam genggaman. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malah nutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Baik, sudah diperhatikan videonya? Bagaimana menurut Anda sekalian? Pernah lihat orang hutan? Tidak. Di Banten ada nggak ya? Mungkin kebanyakan monyet ya. Apakah monyet dan orang hutan sama? Tidak. Iya. Nah, pertanyaannya dari video ini adalah manusia seringkali menjadi penyebab utama kepunahan hewan dan tumbuhan yang langka. Bagaimana kita bisa mengubah perilaku kita dan mengambil tindakan apa supaya spesies ini tidak terancam lagi punah? Ya, simpan dulu jawabannya. Nanti kita akan temukan jawabannya dan Ibu akan menanyakan kepada kamu. Ya, di mejamu sudah ada Chromebook yang boleh kamu pakai untuk kamu buka YouTube, lalu kamu gali informasi dari YouTube. Silakan dibuka dulu. Oke, silakan dibuka YouTube-nya. Kemudian kamu siapkan buku untuk mencatat materi penting dari informasi YouTube itu, ya. Oke, ada yang satu mengoperasikan Chromebook-nya sampai berputar dan berbunyi YouTube-nya, yang kemudian kamu catat materi pentingnya. Ibu kasih waktu kurang lebih 12 menit. Ya, Ibu kasih waktu 12 menit. Silakan diputar videonya. Oke, baik, sudah selesai semua Anda. Akan memasuki sesi selanjutnya yaitu sudah makan belum ya? Ya, karena kita
make a match. Pernah dengar? Pernah? Baik, match itu artinya nanti kamu membuat yang namanya pasangan, mencari pasangan. Bukan pasangan hidup ya, tidak, tetapi mencari pasangan antara. Nanti dikasih ada namanya kartu soal, lalu ada kartu jawaban. Nah, nanti bagian Ananda yang mendapati kartu soal, cepat-cepatlah kamu mencari kartu jawaban sesuai pasangannya. Oh, ini soalnya, oh ini jawabannya. Yang duluan menyelesaikan dan benar, dia mendapatkan poin. Ya, oke. Kita mau mulai, kita coba ya. Silakan maju semuanya boleh. Oke, sudah ready? Iya, barisan yang ini adalah barisan untuk kartu soal, sedangkan yang ini adalah kartu jawaban. Ibu akan memberikan kartunya acak. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari pasangan. Cukup atau tidak 5 menit? Apalagi pelajarannya sudah kamu pahami tadi ya. Kita mulai. Kalau sudah dapat, langsung ke ibu. Ya, ibu akan cek. Ya, 1, 2, 3. Silakan dibaca kartu soalnya. Aku hidup di pegunungan tinggi Nusantara. Aku bisa bertahan hidup di tanah tandus. Aku langka karena perdagangan dan ulah para pendaki gunung yang suka memetikku. Edelweiss. Iya, oke. Aku adalah hewan endemik yang hidup di Sulawesi dan hutan. Aku disebut kerbau kerdil. Aku langka karena perburuan liar, penambangan hutan liar. Jawabannya? Anoa, betul. Tepuk tangan dulu. Iya, belum tepuk tangan dulu yang sudah benar. Aku adalah tumbuhan endemik di Pulau Sumatera, terutama di Bengkulu, Jambi, dan Palembang. Aku langka karena dieksploitasi lahan. Manusia merusak bungaku. Aku ditemui oleh Thomas Stamford Raffles. Oke, jawabannya? Patma raksasa. Oke, bunga Padma raksasa atau bunga? Raffles ya, Arnoldi. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, sudah banyak dapat ilmu dari permainan tadi? Iya, selalu ya. Coba sebutkan. Coba sebutkan hewan langka yang kamu temukan di permainan tadi. Apa saja hewan langka yang kamu temukan? Hewan apa saja? Terus? Yang berjumlah 2. Lalu? Kemudian ada lagi pohon cendana, ya. Semua itu punya manfaatnya. Makanya menurut manusia, oh tumbuhan ini punya manfaatnya. Diambil lalu dimanfaatkan, tetapi berlebihan. Akhirnya mereka jumlahnya makin lama makin sedikit karena yang berlebihan itu tidak baik. Oke. Baik, kita akan melanjutkan kegiatannya. Namun sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Ibu mau kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ya. Ikuti gerakan yang ada di video, ya. We're gonna do the monkey. Do the monkey. Monkey, monkey.
judulnya? is really to help. Oke, ulangi. Apa judul dari teks ini? Oke, Ibu minta tolong kepada Wiksu, silakan berdiri, baca dulu paragraf yang pertama dan yang lain silakan menyimak apa yang Wiksu baca sampai barat. Kalimat terbaca yang besar suaranya, oke? Yuk. Mari melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Indonesia merupakan salah satu negara memiliki keragaman hayati paling tinggi. Dengan belasan ribu pulau yang dimiliki Indonesia, masing-masing memiliki keragaman hewan dan tumbuhan yang unik dan menjadi ciri khasnya. Seperti contohnya orangutan yang tinggal di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Barat. Oke, terima kasih Witsu. Silakan Jelita. Baca paragraf kedua. Berdiri, silakan maju ke depan baca paragraf yang kedua. Suaranya besar ya. Iya. Taman Nasional merupakan tempat untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang terancam punah. Banyak nasional yang ada di Indonesia, contohnya yaitu Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Barat, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Taman Nasional Lawrence di Papua, dan masih banyak lagi. Oke, silakan duduk. Ibu minta bantu kemudian sama Hairul. Maju Hairul. Berdiri di situ. Ya, silakan dibaca paragraf yang ketiga. Di bawah. Yuk. Taman Nasional didirikan untuk melindungi dan menjamin keberadaan habitat atau tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan. Makin banyaknya jumlah penduduk menyebabkan berkurangnya lahan atau hutan tempat hidup hewan atau tumbuhan karena didirikan berbagai bangunan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah membacakan teksnya. Ibu akan membagikan LKPD untuk kamu menemukan ide pokok dari teks ini. Ya, silakan duduk di tempat seperti kelompok di pertemuan sebelumnya. Oke. Ini akan ibu bagikan LKPD. Kamu baca prosedur yang ada di LKPD, kemudian kamu tentukan ide pokok dari paragraf yang sudah kamu baca tadi. Bisa ya? Semuanya harus bekerja karena bekerja sama kamu itu akan ibu nilai sebagai hasil pengamatan diskusimu, aktifmu di kelompok ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan bersama-sama bekerja. Oke.
mempresentasikan hasil dari diskusi kamu ya. Oke, boleh kelompok siapa yang mau duluan? Oke, boleh Gali? Dibacakan. Oke, ayo maju di depan. Oke. Silakan dibacakan. Halo teman-teman, saya dari kelompok 1. Pada pokok paragraf pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman hayati paling tinggi. Oke, silakan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan kembali. Ayo. Taman Nasional merupakan tempat untuk pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak sekalian, sekarang Ibu mau bertanya kembali dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana? Ayo perhatikan dulu, perhatikan ibunya. Bagaimana cara memelihara hewan dan tumbuhan supaya tidak langka? Oke, Gali. Mereboisasi hutan yang gundul. Mereboisasi hutan yang gundul. Apa itu reboisasi? Siapa yang ingat? Update. Apa Ida? Menanam kembali pohon-pohon yang Iya, betul, menanam pohon kembali sehingga hutan pun kembali banyak pohonnya. Apalagi selain reboisasi yang harus kita lakukan untuk menjaga hewan-hewan dan tumbuhan tidak langka? Silakan tangan. Ayo, Fajar, boleh? Sebut aja nggak apa-apa, Fajar dulu ya nak. tidak memotong pohon. Oke, boleh, benar. Pohon boleh nggak dipotong sembarangan? Tidak. Kalau misalnya sembarangan hanya untuk membangun rumah, apa yang terjadi? Habitatnya atau tempat hidupnya hewan-hewan itu terganggu. Selain punah, hewan itu bisa masuk ke pemukiman. Pernah kamu lihat monyet masuk ke rumah? Karena apa? Karena apa? Siapa yang tahu? Karena iya, habitatnya atau rumah si monyet tadi diganggu, akhirnya dia balas dendam. Ganggu manusia, rumah manusia dimasukin. Oh, ini kan rumah saya, gitu, iya kan? Kemudian apa lagi selain itu? Melakukan yang namanya mereka itu dibuat dilindungi di suatu tempat, itu dibuat penangkaran hewan. Iya betul, benar sekali, membuat penangkaran hewan. Kemudian kalau tumbuhan gimana ya? Menyiram tanaman. Iya, selain itu kalau sudah tumbuh dia besar ada manfaatnya merawat, kemudian dimasukin kemana itu biasanya? Dipindahin ke pot. Kemudian kalau akarnya besar apakah dia bisa bertahan di pot? Tidak. Apa yang terjadi? Akar dan batangnya itu dia pindahin ke yang namanya hutan lindung. Tahu hutan lindung? Hutan yang memang milik negara yang sudah ada undang-undangnya. Ini hutan gak boleh sembarangan orang masuk, diambil hewannya, tumbuhannya. Itu namanya hutan lindung. Adakah di Batam? Ada ya. Tes evaluasi berdasarkan apa yang kamu pelajari hari ini. Oke. Soalnya tidak susah karena kamu sudah pelajari.
kesimpulan apa saja yang kita pelajari hari ini. Apa itu ide pokok, apa itu contoh-contoh hewan langka, kemudian bagaimana cara melestarikannya. Ada yang bisa? Oke? Vanessa, boleh Vanessa? Disari dari sebuah bacaan. Oke, kemudian siapa lagi yang bisa buat kesimpulan? Tambahin lagi dong kesimpulannya. Boleh Indah? Ya, badak percula, hewan langka. Kemudian gajah Sumatera, orangutan, harimau Sumatera. Kalau tumbuhan langka, siapa yang ingat? Iya boleh. Lalu ada bunga yang di pegunungan. Bunga Edelweiss. Oke. Anak-anak sekalian, itu yang kita pelajari hari ini. Dari pelajaran kita hari ini, kita mendapat pelajaran bahwa bolehkah kita merusak hewan dan tumbuhan? Tidak. Hewan dan tumbuhan itu bisa kita pakai, bisa kita manfaatkan sebagai misalnya sumber makan, tapi tidak boleh berlebihan, ya. Kemudian bolehkah kita merusak hutan? Tidak. Kalau kamu sudah besar nanti jadi kontraktor suatu rumah, suatu perumahan, kamu harus melakukan yang namanya tebang pilih sebelum kamu babat habis bangun rumah. Dipilih ini tumbuhannya akarnya bagus atau enggak, batangnya bagus atau enggak, ini daerah hewan-hewan yang langka kah, apa yang dilindungi, jangan asal tebang, ya. Kalau misalnya kamu sudah mengganggu habitat mereka, tentu jangan sedih kalau kamu diganggu kembali. Oke, baik. Simpan bukunya semuanya, anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang budaya politik di negara-negara ASEAN. Ya, disiapkan dibaca-baca dulu pelajarannya di rumah sebelum kita masuk ke pelajarannya. Jadi kamu nggak kaget dan saat itu tanya nggak diam saja atau bertanya-tanya. Oke, nah kalau tadi Galih yang memimpin doa, sekarang kita Rafli memimpin doa sebelum kita pulang. Yuk, silakan Rafli. Ya, udah kita berdoa. Berdoa yang mulai. Pelajaran kita hari ini, barisan mana yang rapi? Oke, barisan Biksu. Barisan Indah.